Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayuwati, asal Jeti Barat, Socak. Di sini saya akan membahas tentang kumpulan puisi dari Nasihin, yaitu cerita ke-66. Sebelum itu, kita harus mengetahui siapa yang menulis cerita ke-66 itu. Jadi, cerita ke-66 ini ditulis oleh Nasihin. Beliau itu lahir pada tanggal 2 Desember 1993. Kemudian, beliau ini dulu merupakan alumni STKIP PGRI Bangkalan. Dan beliau juga aktif dong dalam organisasi seperti menjadi ketua Himabah pada tahun 2013 sampai 2014. Dan juga tidak hanya itu, beliau juga aktif dalam UNIKIK, yaitu unit kegiatan komputer. Baik, kemudian dalam puisi cerita ke-66 ini membahas tentang sesuatu yang misterius. Sesuatu yang misterius itu berhubungan dengan spiritual, kematian, dan juga kesedihan. Mengapa sih kok disebut cerita ke-66? Kenapa sih kok 65, gak 65, 64? Kenapa harus 66? Ternyata cerita ke-66 ini dikaitkan dengan jalan yang ada di Amerika Serikat yang dikenal dengan jalannya sangat angker. Kemudian ketika malam itu ada banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, seperti adanya kemunculan makhluk-makhluk halus, dan juga ada kecelakaan yang menyebabkan sesuatu itu yang misterius. Kemudian juga dikaitkan dengan dengan kematian Mbah Marijan, yaitu yang dikenal pada hitungan 60 hari kematian Mbah Marijan tersebut, yang menewaskan 12 orang anak. Jadi, ketika saya membaca cerita ke-66 ini, ada puisi yang saya sukai, yaitu puisi Sajak Diri untuk Tuhan. Sebentar dulu, saya akan membacakan Sajak Diri untuk Tuhan. Sajak diri untuk Tuhan. Aku berseru saat butuh, menjauh ketika nikmat penuh. Kotor seperti lumpur, aku tertunduk, seakan sujud tak mampu menutup kehinaan dan dosa menumpuk. Ketika sunyi tiba, tunduk aku menghadapmu, aku tidak bisa berpaling. Jadi, menurut saya ini, Sajak Diri untuk Tuhan ini menggambarkan tentang seseorang yang terlalu malu untuk menghadap Tuhannya karena ia sedang mempunyai banyak dosa yang menumpuk, sehingga ia merasa bahwa ia harus meminta ampun kepada Tuhannya dan kembali kepada Tuhan tersebut. Ia merasa bahwa ia hanya datang pada saat butuh saja dan menjauh ketika memiliki nikmat yang penuh. Padahal kita di sini mempunyai nikmat yang sangat banyak, tetap seperti bernafas, seperti memiliki ekonomi yang cukup. Tetapi mengapa kita harus menjauh kepada Tuhan kita, sedangkan Tuhan kita itu memberi banyak nikmat apapun itu? Mengapa? Nah, untuk itu kita harus introspeksi diri bahwa sesungguhnya kenikmatan itu banyak, bukan hanya tentang uang, tetapi ada banyak hal. Kemudian ada kembali pada arus. Kembali pada arus ini, menurut yang saya baca, kembali pada arus ini adalah orang yang sudah menjalankan atau kembali kepada jalan Tuhannya. Ketika dulu mempunyai masa lalu yang kelam, ia bertobat dan mencari jalan kebenaran yang merupakan yaitu jalan Tuhannya. Kembali menunaikan ibadah, membaca Al-Quran, seperti zikir dan sebagainya, hingga ia merasa bahwa pahala itu cukup untuk
investasi dirinya kelak di akhirat, sehingga ia siap untuk menghadapi ajal yang menjemput. Kemudian ada kalimat yang saya sukai dari cerita ke-66 ini, yaitu cerita Kupinta Doa dari Hujanmu. Kupinta Doa dari Hujanmu ini, saya akan membacakan satu kalimat saja, yaitu jika turun hujan, berdoalah dan pinta inginmu. Ini menunjukkan kalimat yang sangat dalam, dan ini menunjukkan sisi spiritual seperti dari keagamaan. Mengapa? Kenapa minta hujan kenapa saat hujan berdoa? Kenapa? Nah, itu menunjukkan bahwa dalam agama kita, agama Islam, itu menunjukkan bahwa ketika hujan turun adalah merupakan doa yang mustajab. Sehingga ia disuruh jika hujan turun, berdoalah dan minta inginmu. Pada saat hujan turun itu kita wajib untuk bukan wajib ya. Ketika kita mempunyai keinginan yang sangat dalam, maka ketika hujan turun deras, kita bisa berdoa. Siapa tahu ketika kita berdoa pada saat hujan itu, doa kita bisa tersampaikan dan lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Kemudian ada sepintas dari guru. Sepintas dari guru ini yaitu merupakan nasihat dari seorang guru, yang dimana ada seorang siswa yang merasa bahwa harinya itu sangat berat ya. Dan guru itu memberikan nasihat seperti, hari ini kamu kalah, tetapi jangan biarkan diri menyerah. Ini menunjukkan bahwa sebuah dorongan motivasi guru tersebut kepada siswa tersebut untuk apa? Untuk bisa menghadapi hari meskipun hari ini kalah, meskipun hari ini gagal, tetapi semuanya itu bisa terlewati. Jika kita bisa hidup dari sebuah kegagalan, maka kita bisa menikmati apa itu sebuah pengalaman hidup, apa itu sebuah kesedihan, kesenangan. Hidup itu adalah sebuah kesedihan dan juga kesenangan, tidak hanya mendatar pada sebuah kebahagiaan saja. Kemudian ada pesan biji jagung dan padi. Pesan biji jagung dan padi ini, baik saya akan mencari dulu, maaf. Saya akan membacakan pesan biji jagung dan padi. Nikmat tak terhitung seperti biji dalam satu jagung dan padi. Kita lahap memakannya tanpa tahu makna tersirat. Yang berbiji adalah bekas betapa musim terlewati. Yang berbiji adalah serumpun sabar. Sebelum menjadi pasti, tidak ada yang didapat jika diam saja. Berjuang dan berdoa adalah syarat yang hakiki. Saya menyukai kalimat tidak ada yang didapat jika diam saja. Berjuang dan berdoa adalah syarat hakiki. Jadi, menurut pandangan saya dari puisi pesan biji jagung dan padi ini, tidak ada yang didapat jika kita diam saja. Jika kita diam saja, maka semuanya itu terlihat seperti rem, tidak ada persaingan atau kompetisi dalam apapun, dan itu membuat jiwa kita itu berada di dalam zona nyaman. Maka untuk itu, jika diam saja tanpa ada tindakan, itu merupakan hal yang sia-sia. Kemudian, pesan dan kesan saya terhadap cerita ke-66 ini. Pesan dan kesan saya dari cerita ke-66 ini sangat banyak. Karena dalam buku ini terdapat banyak sekali kehilangan, kematian, dan juga suatu yang menurut saya tidak bisa dipungkiri bahwa kesedihan itu memang sangat nyata di buku ini. Saya sedih ketika membaca dan memaknai setiap hal-hal yang ada di cerita ke-66 ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.